Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang label fast page pada Google Chrome. Nah, fitur ini merupakan hadiah untuk website-website yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Pengen tahu seperti apa fiturnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang update terbaru Google, khususnya Google Chrome. Fitur ini merupakan fitur label fast page yang terdapat pada Google Chrome. Ini seperti hadiah buat website-website yang punya kecepatan di atas rata-rata. Yuk, mari kita simak berita lengkapnya. Nah, jadi update ini terjadi bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, yaitu kemarin, tanggal 17 Agustus tahun 2020. Saya sendiri tahu fitur ini membaca dari sebuah blog dari Google sendiri ya. Nah, di situ diterangkan mengenai fitur terbaru Google Chrome ini. Nah, fitur ini dibuat dalam upaya Google untuk membantu pengguna atau user-usernya itu mengidentifikasi halaman website mana yang menyediakan kecepatan yang di atas rata-rata. Artinya, begitu pengguna ngeklik itu, pengguna itu nggak kecewa gara-gara halamannya lambat. Nah, itu dia tujuan Google. Nah, bagaimana Google menentukan suatu halaman itu memiliki kecepatan di atas rata-rata? Nah, ini namanya Core Web Vital. Nah, buat teman-teman yang sering mengikuti berita terbaru tentang SEO, tentu tahu istilah ini. Core Web Vital bahkan sekarang sudah masuk dalam laporan Google Console. Dalam Google Web Vital itu paling enggak ada 3 kriteria yang harus teman-teman lolos semua. Kalau teman-teman bisa lolos dari 3 kriteria Core Web Vital tersebut, barulah website teman-teman itu bisa mendapat label fast page pada Google Chrome. Tapi perlu diingat, fitur ini baru akan diluncurkan pada Chrome versi 85. Beta. Nah, sekarang kita bicara tentang cara mengakses fitur label fast page pada Google Chrome ini. Fitur ini bakal muncul kalau teman-teman itu menemukan sebuah link website. Nah, kan warnanya beda gitu ya. Kalau teman-teman buka sebuah halaman website, terus halaman website itu di dalamnya ada sebuah link. Nah, kan warnanya beda itu ya. Ada yang biru, tapi kalau di Projasa Web ini linknya warna merah ya. Jadi, kalau teman-teman ketemu link warna merah, nah, itu tinggal teman-teman tahan atau menekan agak lama pada link tersebut. Nah, kemudian nanti akan muncul beberapa menu. Nah, seperti pada gambar. Nah, kemudian di bawah keterangannya itu akan muncul keterangan fast page. Nah, itu ya, seperti contoh. Nah, seperti inilah fitur label fast page pada Google Chrome. Nah, kemudian kira-kira gimana caranya supaya website teman-teman itu bisa mendapatkan label fast page ini? Nah, sudah diterangkan di awal tadi tuh ya. Saya sudah sebutkan bahwa website teman-teman harus memenuhi atau bahkan melampaui batas minimal dari metrik-metrik Core Web Vital. Nah, buat teman-teman yang belum pernah lihat atau ngebaca tentang Core Web Vital, mari kita simak secara sekilas ya. Caranya gampang aja. Teman-teman tinggal cari di Google, tulis saja Google Page Speed. Nah, yang muncul paling atas biasanya Google Page Speed Insight. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, kemudian ada bar di tengah-tengah ini ya. Tinggal teman-teman masukin URL dari website teman-teman. Nah, kemudian di analyze. Tunggu sebentar sampai proses analyzingnya selesai. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini walaupun website saya itu punya skor 93, lumayan tinggi gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat, untuk kriteria Core Web Vitalnya, ini nggak ada yang lolos ya. Oh, ada nih, cuma satu yang lolos. Nah, first input delay-nya lolos, tapi largest contentful paint-nya itu nggak lolos. Serta cumulative layout shift-nya itu juga nggak lolos. Nah, bayangin aja, udah nilainya 93 aja, masih nggak lolos teman-teman. Nah, ini namanya
Core Web Vital. Jadi website saya ini masih perlu banyak sekali optimasi supaya bisa lolos kriteria Core Web Vital dan mendapat label sebagai fast page dalam Google Chrome. Nah itu ya contohnya ya. Dan satu hal lagi, perlu teman-teman ketahui bahwa fitur pelabelan ini menggunakan data historis. Jadi website teman-teman itu harus memiliki jumlah kunjungan yang cukup besar hingga memiliki data historis. Maksudnya apa? Ini contohnya ini. Nah ini origin summary. Kalau data ini muncul berarti sudah memiliki cukup kunjungan sehingga Google bisa menentukan dari data historis kecepatan website teman-teman. Nah ini. Gimana contohnya kalau website yang nggak memiliki data historis? Nah ya kita coba ya. Saya coba masukin website pribadi ya, yang nggak ada isinya gitu. Karena ada kurniawan.com. Nah ini kita tunggu sebentar prosesnya, ya beberapa detik lah gitu. Nah ini, memang nilainya agak tinggi. Kenapa? Karena nggak ada isinya. Nah ini, coba teman-teman lihat. Ini langsung masuk ke data lab. Nah coba teman-teman bandingkan. Ini data lab ya. Nah ini origin summary. Nah, karena apa? Karena si kanadakurniawan.com ini nggak ada kunjungan sama sekali. Sehingga si Google nggak bisa menentukan berapa nilainya dari data historis. Jadi nggak cukup data historisnya gitu. Nah, inilah contoh web yang nggak punya data historis kunjungan ya. Nah, sedangkan si Google itu menentukan siapa yang bakal dapat label fast page-nya itu dari data historis. Sedangkan Kanada Kurniawan ini nggak punya data historis. Terus gimana dong? Tapi Google juga menyediakan solusi. Solusinya apa? Google itu akan melihat data historis dari URL situs dengan struktur yang serupa. Kemudian digabungkan secara bersama. Masih dalam artikel yang sama, Google juga menyarankan kita untuk lebih memperhatikan bahkan berinvestasi pada user experience. Dengan begitu, website kita akan menjadi lebih menyenangkan bagi pengguna. Berinvestasi dalam metrik yang berpusat pada pengguna akan mendorong peningkatan manfaat bagi pengguna dan membantu bisnis kita menjadi lebih baik. Nah ini nasihat dari Google untuk para webmaster atau orang yang mengelola web seperti kita. Nah seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa fitur ini sebenarnya belum aktif di Chrome yang sekarang. Tapi buat teman-teman yang penasaran, boleh coba fitur ini langsung hari ini juga. Caranya gimana? Teman-teman tinggal buka Chrome, kemudian ketikkan alamat ini ya. Kemudian teman-teman aktifkan menu ini. Kemudian langkah ketiga, teman-teman aktifkan juga mode ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal cari website yang kira-kira bisa lolos dari Core Web Vital. Nah, kalau udah ketemu web tersebut, teman-teman tinggal tahan lama-lama, tinggal klik dan tahan pada link web tersebut, kemudian lihat, bakal muncul icon seperti contoh kita di atas. Nah, masalahnya gimana? Masalahnya kok teman-teman nggak bisa menemukan website yang lolos Core Web Vital. Nah, ini diberikan contoh. Salah satunya itu adalah punyanya Wikipedia. Nah, pada pengertian internet, teman-teman bisa mengunjungi Projasa Web ya. Pada halaman website Projasa Web, pada artikel ini ada contohnya. Tinggal teman-teman klik link yang ini, kemudian tahan agak lama hingga muncul menunya. Nah, seperti contoh ini ya, setelah diklik agak lama akan muncul menunya, kemudian di sini akan muncul icon fast page-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah teman-teman mesti segera mengaudit website teman-teman dan melakukan optimasi untuk memenuhi Core Web Vital. Karena cepat atau lambat, website kita bakal tergantung banget dengan Core Web Vital ini. Jika teman-teman nggak bisa lolos, maka websitenya bisa jadi nggak bakal muncul di Google. Karena apa? Karena tahun depan, Core Web Vital ini bakal resmi menjadi salah satu faktor untuk meranking di Google. Nah itu dia kabar buruknya. Jadi kita mesti berlomba-lomba untuk mengoptimasi website kita agar lolos Core Web Vital. Oke, mungkin itu saja video saya pada hari ini. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.